saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dengan saya, Andy Raharja. Hari ini kita merayakan hari yang istimewa, yaitu Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para murid-murid Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum berpisah dengan murid-muridnya, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Yesus menyadari bahwa murid-muridnya, meskipun sudah selama 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus, namun Yesus sadar akan kelemahan mereka, akan tantangan yang akan mereka hadapi ketika Yesus sudah tidak ada lagi bersama mereka. Maka Yesus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Penolong yang lain, atau disebut juga dengan Parakletos, yaitu Roh Kudus. Demikian juga, sebelum Yesus naik ke surga untuk kembali kepada Bapaknya, Yesus kembali mengingatkan janjinya untuk murid-muridnya, untuk memberikan Roh Kudus kepada mereka, agar mereka dimampukan untuk dapat mewartakan Yesus kepada dunia ini, kepada seluruh bangsa, dan untuk meneruskan karya Yesus di muka bumi ini. Maka Yesus berkata sebelum dia terangkat ke surga, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus terjadi pada saat Pentakosta. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-4, di sana dikatakan ketika para murid berkumpul di ruang atas, Roh Kudus turun dalam rupa tiupan angin keras dan seperti lidah-lidah api yang hinggap pada mereka. Dan semua murid yang berkumpul saat itu, semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu kita melihat apa yang terjadi setelah peristiwa Pentakosta. Terjadi perubahan yang sungguh luar biasa dalam diri para murid-murid Yesus. Mereka yang tadinya adalah orang-orang yang penuh ketakutan karena guru mereka, yang mereka percaya akan menjadi pemimpin mereka, ditangkap, disalib, dibunuh dengan cara yang begitu mengerikan. Mereka menjadi takut. Namun setelah Pentakosta, mereka menjadi orang yang penuh berani untuk mewartakan Yesus. Mereka yang tadinya hanyalah orang-orang layan, orang-orang biasa, ternyata sekarang mereka dapat berkhotbah. Dan kitab suci mencatat, ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kita melihat itulah karya atau kuasa Roh Kudus yang tercurah atas murid-murid Yesus. Mereka juga menerima karisma atau kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya. Sehingga orang-orang menjadi bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Salah satu contohnya ketika Petrus dan Yohanes diserami bait Allah. Dan di situ ada seorang pengemis yang lumpuh sejak lahir. Dia meminta-minta kepada Petrus dan Yohanes. Dan kedua murid mengatakan, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, orang lumpuh itu, pengemis itu, langsung berdiri dan berjalan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa membaca ada begitu banyak karya-karya yang dilakukan oleh para murid Yesus, di mana Roh Kudus menyertai mereka. Ketika mereka mewartakan Yesus, tanda dan kuasa menyertai mereka sehingga orang-orang menjadi percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pun adalah orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus ketika kita dibaptis. Bahkan ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus saat SHDR, kita dipenuhi oleh kuasa yang sama, kuasa yang diterima oleh para murid Yesus. Itu pun kita terima pada saat
pencurahan Roh Kudus. Maka sebagai pelayan-pelayan Tuhan, teristimewa kita yang melayani dalam pujian dan penyembahan. Kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap pujian penyembahan yang kita naikkan. Mengapa demikian? Saya merenungkan ada 3 hal yang perlu kita ingat. Pentingnya kuasa Roh Kudus pada saat pelayanan kita, teristimewa dalam pujian dan penyembahan. Yang pertama, karena ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka pujian dan penyembahan yang kita naikkan akan penuh dengan kuasa, akan penuh dengan urapan Tuhan, akan penuh dengan hadirat Tuhan. Orang dapat merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kasih Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Orang akan mengalami sukacita, mengalami kebebasan, bahkan penyembuhan. Ketika pujian dan penyembahan kita naikkan dengan kuasa Roh Kudus. Saudara terkasih, banyak orang yang pandai menaikkan pujian, bernyanyi, bermain musik. Mungkin mereka punya skill yang sangat hebat, teknik yang sangat tinggi. Namun tanpa kuasa Roh Kudus, lagu-lagu yang mereka nyanyikan hanya terasa indah di telinga kita, ya. Tidak sampai menyentuh hati orang yang mendengarnya. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, maka pujian yang kita naikkan akan menyentuh hati orang yang mendengarkan. Apalagi kalau mereka ikut menyanyikannya. Karena Roh Kudus yang ikut berkarya sungguh-sungguh menyentuh, menjamah hati mereka. Demikian juga ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kata-kata yang keluar dari lidah dan bibir kita saat kita menaikkan pujian dan penyembahan atau bermazmur, itu benar-benar merupakan wujud iman kita, ya, yang sungguh-sungguh kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan hanya sekedar lip service, ya. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mulut kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kita bukan sedang melakukan sekali lagi lip service, tetapi itu adalah ungkapan iman kita. Maka dalam pujian dan penyembahan kita sungguh-sungguh menghayatinya, ya. Ada penghayatan yang sungguh-sungguh, ada keyakinan yang sungguh-sungguh ketika kita mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Seperti lagu yang biasa kita nyanyikan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku. Saudara, ketika kita mengatakan bahwa Dia Yesus telah mati bagiku, kita sungguh-sungguh mengimani bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosaku, maka aku diselamatkan, aku dibebaskan, aku dimenangkan. Saudara, pujian kita akan penuh dengan kuasa karena sungguh-sungguh kita nyatakan sebagai ungkapan iman kita. Demikian juga yang ketiga, ya, Kardinal Raniero Cantalamessa, seorang pengkhotbah kepausan yang juga sudah beberapa kali datang ke Indonesia. Beliau mengatakan, the greatest miracles of the Holy Spirit are not obtained in response to our supplications, but in response to our praise. Dia mengatakan mujizat terbesar dari Roh Kudus tidak diperoleh sebagai tanggapan atas permohonan kita, tetapi sebagai tanggapan atas pujian kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengalami mujizat-mujizat yang besar dalam hidup kita, maka kita bukan hanya berdoa dan meminta-minta, tetapi kita perlu menaikkan pujian dan penyembahan yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam setiap pelayanan kita.
dalam setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan, sehingga orang dapat sungguh-sungguh dapat merasakan kuasa-Nya yang menyentuh hati mereka, membebaskan dan menyembuhkan mereka. Marilah kita di hari Pentakosta ini, kita kembali berdoa, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah aku dengan kuasa-Mu. Biarlah dalam setiap pujian dan penyembahan, serta mazmur yang kita kidungkan, penuh dengan urapan Roh Kudus yang menyentuh hati setiap orang yang mendengarkannya. Atas nama seluruh tim PDKK Gloria, saya mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Roh Kudus tercurah untuk mengurapi pelayanan kita bersama. Tuhan memberkati.